Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Dan untuk renungan kali ini saya memberikan judul Jajanan Pasar Klepon, yang didasari dari Injil Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, sepertinya hampir semua di antara kita ini mengenal satu jenis camilan jajan pasar yang bernama klepon. Bentuknya seperti bola-bola kecil berwarna hijau dengan isian gula Jawa atau gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa. Dalam renungan kali ini kita akan belajar dari filosofi tentang klepon ini. Nah, dari berbagai sumber saya mencoba merangkum pelajaran-pelajaran menarik dari filosofi klepon ini menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama, wujud atau penampakannya. Bila dilihat dari wujud atau penampakannya, maka klepon ini memiliki makna kesederhanaan. Ya. Artinya, manusia mesti menunjukkan sifat sederhana, bersahaja, atau tidak berlebihan dalam kehidupannya. Bentuknya yang bulat namun tidak sempurna itu melambangkan bahwa hidup ini memang tidak sempurna dan tidak ada yang tahu di mana ujungnya. Warna hijau dari daun pandan atau daun suci ini melambangkan kehidupan. Artinya, selama hidup manusia mesti terus menghadirkan kebaikan agar kehidupan di dunia ini bisa terjaga. Gula Jawa atau gula merah yang ada di dalam klepon ini melambangkan kebaikan hati. Walaupun tidak nampak, namun bisa dirasakan. Sedangkan parutan kelapa melambangkan tahapan kehidupan yang harus dilalui oleh manusia. Untuk mendapatkan parutan kelapa, maka buah kelapa mesti diproses tahap demi tahap terlebih dahulu, bukan? Sekarang yang kedua, proses pembuatan. Meski sederhana dan bahannya mudah didapatkan, namun membuatnya ternyata tidak boleh sembarangan. Untuk membuat klepon yang lesat dibutuhkan kemampuan untuk mencampur bahan-bahan dengan takaran yang pas. Proses pembuatan klepon melambangkan pentingnya ketepatan, ketelitian, dan kesabaran dalam melakukan berbagai pekerjaan. Selain itu, agar matang, klepon mesti dikukus. Hal itu melambangkan ujian di dalam kehidupan. Bahwa untuk mencapai kematangan kehidupan, maka manusia mesti melalui berbagai macam ujian kehidupan. Sekarang yang ketiga, penyajian. Klepon selalu disajikan bersama. Tidak pernah ada klepon yang disajikan hanya sebutir saja. Hal itu melambangkan kerjasama atau teamwork, bukan keegoisan. Satu istilah yang sering kita gunakan di gereja adalah kolektif kolegial. Selain itu, setiap kali kita menyantap klepon itu, maka mulut kita mesti terkatup. Sebab, jika sambil bercakap, maka cairan gula merah bisa muncrat keluar. Hal itu melambangkan bahwa manusia itu harus banyak kerja daripada banyak cakap. Saudaraku, ternyata dari klepon ini kita belajar tentang kualitas sejati manusia, yaitu tidak sombong, tidak banyak cakap, tidak pamer, menjaga kehidupan, bekerja sama, baik hati, dan sebagainya. Semua kualitas itu harus dibuktikan sepanjang atau selama hidup kita.
Berbicara tentang kualitas kehidupan manusia ini mengingatkan kita mengenai salah satu ajaran Tuhan Yesus, bahwa pohon dikenali kualitasnya dari buah yang dihasilkan. Baik atau tidaknya pohon itu terbukti dari buah yang dihasilkan. Lebih jauh Tuhan Yesus menyatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kualitas hidup kita akan nampak dari apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan. Selama hayat masih dikandung badan, mari kita terus berupaya untuk menjadi berkat, sehingga kita dapat mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadilah seperti klepon, meski sederhana namun kaya akan makna. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur karena Tuhan kembali mengingatkan kami agar kami dapat menyatakan kualitas kehidupan kami dengan kesederhanaan, bukan dengan kesombongan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun dan menolong kami agar kami dapat memberikan yang terbaik, agar menjadi berkat dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.